Bang Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Veronica Taliana. Saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau dikenal dengan UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dasar keberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Status atau sifat Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Status dan sifat Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah sementara, sebagaimana dengan namanya. Seperti dalam pasal 134 dijelaskan bahwa konstituante sidang pembuat Undang-Undang Dasar bersama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dinda Mauliadini. Baik, di sini saya Dinda Mauliadini akan menjelaskan mengenai paham kedaulatan. Paham kedaulatan di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah paham kedaulatan rakyat. Bisa dilihat dalam pasal 35, kehendak rakyat adalah dasar dari kekuasaan penguasa. Kemauan tersebut diungkapkan dalam pemilihan berkala yang diadakan dan dilaksanakan menurut hak suara umum dan kolektif, serta dengan pemungutan suara secara rahasia yang menjamin kebebasan berpendapat. Selanjutnya adalah tujuan negara. Tujuan negara di sini adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah bentuk. Bentuk Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Bisa dilihat di dalam pasal 1. Lalu, wilayah Republik Indonesia meliputi seluruh Indonesia. Bisa dilihat di dalam pasal 2. Selanjutnya, sistem pemerintahan. Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1950, sistem pemerintah negara adalah sistem parlementer, karena di sini Presiden merupakan kepala negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Niat. Baik, perkenalkan nama saya Niat Novtriwarowo. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai alat perlengkapan negara. Yang dalam pasal 44 diatur tentang alat perlengkapan nasional atau negara adalah pertama Presiden dan Wakil Presiden. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara yang dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Terdapat dalam pasal 45 ayat 1 dan 2 UUDS 1950. Yang kedua adalah Menteri. Presiden menunjuk seorang atau beberapa orang sebagai pembentuk kabinet. Sesuai anjuran pembentuk kabinet, Presiden mengangkat seorang Perdana Menteri dan Menteri-Menteri yang lain. Terdapat dalam pasal 51 ayat 1 dan 2 UUDS 1950. Kekuasaan Perdana Menteri sebagai Ketua Dewan Menteri masih dapat dicampur tangani oleh Presiden, yang dimuat dalam pasal 46 ayat 1 UUDS 1950. Dan pengangkatan atau penghentian Menteri dan Kabinet dilakukan dengan keputusan Presiden yang terdapat dalam pasal 51 ayat 1 UUDS 1950. Menteri-menteri baik secara sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah kepada DPR, dimuat dalam pasal 83 ayat 2 UUDS 1950. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat mewakili seluruh rakyat Indonesia, dimuat dalam pasal 56. Anggota DPR dipilih dalam pemilihan umum oleh warga negara Indonesia, dimuat dalam pasal 57. Yang keempat adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi yang dimuat dalam pasal 105 ayat 1 UUDS 1950. Mahkamah Agung dapat dipecat atau diberhentikan menurut cara dan ditentukan oleh undang-undang, dimuat dalam pasal 79 ayat 3 UUDS
1950. Yang kelima adalah Dewan Pengawas Keuangan. Komposisi dan wewenang Dewan Pengawas Keuangan diatur oleh hukum yang dimuat dalam pasal 80. Selanjutnya adalah pemerintahan daerah. Pemerintah daerah pada masa UUD 1950 menganut sistem otonomi daerah, seperti dilihat dalam pasal 131 ayat 1, yang berbunyi bahwasanya pembagian wilayah Indonesia menjadi luas dan sertifikat berhak mengurus rumah tangganya sendiri atau otonom. Kabupaten diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Secara hukum, pengurusan tugas bisa diserahkan ke bidang-bidang yang termasuk urusan rumah tangga yang dimuat dalam pasal 131 ayat 2 sampai 3 UUD 1950. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Puspa. Ayu. Oh, mohon maaf Ralat. Ayu. Kenalkan nama saya. Saya akan menjelaskan tentang sistem keuangan dan hal-hal lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sistem keuangan dalam pasal 111 dijelaskan bahwa keuangan negara diatur dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh hukum. Dalam hal ini, pengawasan dan pemeriksaan tanggung jawab atas keuangan negara dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan. Terdapat dalam pasal 112 ayat 2. Dan hasil pengawasan dan pemeriksaan dilaporkan ke DPR, pasal 112 ayat 2. Sistem pemerintahan, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berperan aktif dalam pertahanan negara, pasal 24. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dengan Undang-Undang pasal 5 ayat 1. Kewarganegaraan atau naturalisasi dilakukan dengan kekuatan hukum. Undang-undang mengatur konsekuensi kewarganegaraan bagi istri seorang warga negara dan anak-anaknya di bawah umur terdapat dalam pasal 5 ayat 2. Tentang agama, setiap warga negara berhak atas kebebasan beragama dan keamanan pribadi. Pasal 18. Dan yang terakhir itu tentang pendidikan, setiap warga negara berhak atas pendidikan terdapat dalam pasal 30. Hal-hal lain pula yang diatur dalam UUD 1950, ada bendera, adalah bendera merah putih, pasal 3 ayat 1, lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya, pasal 3 ayat 2, dan bahasa resmi adalah bahasa Indonesia, pasal keempat. Selanjutnya Mukadimah akan dilanjutkan oleh Puspa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isi dari Mukadimah, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan berkat dan rahmat Tuhan, tercapailah tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur. Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Kesatuan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna. Selanjutnya, mengenai bab 1 tentang Negara Republik Indonesia. Bab 1 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini terdiri atas 6 bagian, yaitu pertama bagian 1 mengatur mengenai bentuk dan kedaulatan, bagian 2 daerah negara, bagian 3 lambang dan bahasa negara, bagian 4 kewarganegaraan dan penduduk negara, bagian 5 hak-hak kebebasan dasar manusia, bagian 6 tentang asas-asas dasar. Selanjutnya itu bab 2 tentang alat-alat perlengkapan negara yang terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama yaitu pemerintah, bagian kedua Dewan Perwakilan Rakyat, bagian ketiga Mahkamah Konstitusi, bagian keempat Dewan Pengawas Keuangan. Selanjutnya itu bab 3 tentang tugas alat-alat perlengkapan negara. Bagian pertama tentang pemerintahan, bagian 2 tentang perundang-undangan, bagian 3 pengadilan, bagian 4 keuangan, bagian 5 hubungan luar negeri, dan bagian 6 pertahanan negara dan keamanan umum. Selanjutnya itu bab 4 tentang pemerintahan daerah dan daerah swapraja. Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi. Selanjutnya bab 5 tentang konstituante. Konstituante atau sidang pembuat undang-undang dasar bersama-sama dengan pemerintah
selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara ini, yaitu yang termuat dalam pasal 134. Yang terakhir yaitu bab 6 tentang perubahan ketentuan-ketentuan peralihan dan ketentuan penutup, yaitu bagian pertama tentang perubahan, bagian kedua tentang ketentuan-ketentuan peradilan, dan bagian 3 tentang ketentuan penutup. Baiklah, selesai. Kepada ketua kelompok, silahkan untuk menutup diskusi ini. Baiklah, saya akhiri diskusi kami pada siang hari ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.